はギャグじゃねえ。青い空、緑の木々。出てたんだろう。世界ってこんなにも。一日ってなんて素晴らしい。 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Zoom 100, Zombie Ninaru Made in Shintai 100 no Koto. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Pada cerita awal diperlihatkan seorang pria bernama Tendo Akira yang sedang bermain game zombie. Lantas Akira sangat antusias melakukan hobi bermain game. Bahkan Akira sudah kewalahan karena sepulang kerja langsung bermain game. Namun rasa cintanya kepada game melupakan rasa letihnya. Hal tersebut membuat Akira terus memainkan game sampai puas. Hanya saja Akira baru sadar jam telah menunjukkan pukul 4 subuh sehingga Akira sangat syok, tetapi dia malas banget pergi ke kantor. Bahkan begitu bencinya ke kantor, Akira ingin dunia ini mendapatkan musibah agar dia tidak harus pergi bekerja. Lantas diceritakan kisah 3 tahun yang lalu saat hari pertama bekerja. Dengan antusias Akira memperkenalkan dirinya di hadapan para seniornya. Di kesempatan itu Akira begitu bersemangat, bahkan kobaran api semangatnya telah menghantui Akira. Sehingga Akira sangat bersyukur bisa bekerja di kantor impiannya. Lantas Akira diantarkan ke meja kerjanya membuat dia semakin senang. Apalagi para orang kantor terlihat begitu ramah dan juga friendly. Langsung saja Akira memulai pekerjaannya dan dia pun mengerjakan banyak hal. Di tengah kesibukannya Akira malah menabrak seorang wanita yang merupakan seniornya bernama Otori. Sehingga Akira berusaha meminta maaf, tetapi dia malah syok mengamati kecantikan dari Otori. Sepertinya Akira jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian Akira dan juga Otori memperkenalkan diri, mereka ingin saling akrab. Bahkan Akira mengklaim bahwa Otori adalah cinta pertamanya. Kemudian, Otori segera pergi melanjutkan pekerjaan sama seperti Akira. Langsung saja Akira bekerja dengan antusias. Dia mencontoh para seniornya yang hebat. Malamnya, Akira bersemangat pergi ke acara kantor karena para senior menyambut kehadiran anak baru. Alhasil, Akira merasa kantornya dipenuhi orang yang baik. Sehingga Akira memperlihatkan keaktifannya di hadapan para senior. Lantas para senior bertanya soal kampus dan juga hobi Akira. Sontak saja mereka terkejut karena Akira merupakan lulusan yang hebat. Pantas saja Akira sangat hebat dalam mengerjakan setiap tugasnya. Sembari mengobrol, Akira tidak sengaja melihat ke arah depan yang ada Otori. Mereka tatap-tatapan dan Akira ingin terlihat kece di hadapan Otori. Oleh karena itu, Akira akan menyombongkan kemampuannya di hadapan Otori lain waktu. Setelah berbincang lama dan hari semakin larut, Akira pikir dia bisa pulang. Akan tetapi kenyataannya, para senior malah membawa Akira kembali ke kantor untuk bekerja lagi. 彼女は？あ、いや、ねえ。今日はありがとうございます。おお、ラグビー部か。そろそろ会社戻ろうか。のもしい戦力ですね。だな。Hal tersebut membuat Akira menjadi syok berat, bukannya pulang, justru mereka malah kerja rodi. Lalu Akira mencoba tenang, kemungkinan besok bisa pulang, bahkan para senior begitu loyal kepada pekerjaan sehingga Akira ikutan. Hanya saja keesokannya Akira malah lembur lagi, namun semua senior santai saja tidak pulang ke rumah, padahal mereka semua sudah kewalahan, tapi mereka malah tetap bekerja. Sehingga Akira kebingungan dan tetap mengerjakan tugasnya. Kemudian, Akira berbicara dengan Mbak Otori, dia menjadi gugup. Di tengah obrolan, Otori dipanggil presidir ke ruangannya.
Namun sialnya Akira mendengar suara aneh dari ruangan presdir. Alhasil Akira kesal, ternyata wanita yang disukainya merupakan simpanan dari presdir. Kemudian Akira melanjutkan pekerjaan, tapi akhirnya dia bisa pulang ke rumah. Namun tetap saja setelah 3 hari masuk kerja, Akira baru diizinkan kembali hari ini. Langsung saja Akira melakukan perjalanan pulang, dia terlihat murung. Di kesempatan itu Akira malah berharap dia tidak usah ke kantor lagi besok. Setibanya Akira di rumah, dia segera beristirahat. Kemudian 3 tahun berlalu, Akira masih tetap bekerja di perusahaan tersebut, sehingga Akira menginginkan bencana turun ke bumi yang menyebabkan kantornya akan hancur. Oleh karena itu, Akira tidak perlu ke kantornya untuk bekerja lagi. Seperti biasa, Akira pulang ke rumah saat tugasnya telah usai. Ketika sampai di rumah, Akira bersiap beristirahat hingga pagi. Karena terlambat ke kantor, dia buru-buru bayar uang parkir sepeda. Tiba-tiba Akira shock melihat penjaga parkir malah berubah menjadi zombie. Kemudian Akira dikejar zombie. Dia shock sekaligus senang sebab kota dipenuhi para zombie sehingga Akira tidak perlu pergi ke kantor. Aoi sora, midori no kigi. Tetan daro. Sekai tte konna ni mo. Kemudian Akira melanjutkan perjalanan kaburnya dan dia terus saja diincar oleh para zombie. Alhasil Akira beristirahat di atap sambil memikirkan Otori. Langsung saja Akira berkunjung ke rumah Otori untuk menyatakan cintanya, meski Otori adalah simpanan presdir. Ketika sampai, Akira malah bertemu dengan presdir yang telah menjadi zombie. Alhasil Akira memberanikan dirinya mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih. Lalu Akira menghajar zombie hingga terpental. Di kesempatan itu Akira menunggu kemunculan Otori, tetapi Otori sudah menjadi zombie. Lantas Akira mempersiapkan dirinya mengatakan cinta kepada zombie. Setelahnya, Akira memutuskan kabur dari kota dan menikmati kehidupan indahnya tanpa bekerja. Tampaknya Akira begitu bersemangat berlarian dari para zombie. Mendadak Akira berhenti di suatu supermarket untuk beristirahat. Ketika siap beristirahat dan pikiran semakin tenang, Akira menuliskan not penting. Langsung saja Akira membuat list 100 hal yang harus dilakukan sebelum dia menjadi zombie. Selanjutnya, Shin berada di kediaman rumah Akira. Dia tertidur dengan pulas sampai bermimpi atasannya masih mengamuk-amuk di kantor, sehingga Akira begitu stres menanggapi para orang kantornya. Tidak lama Akira sadar, dia senang karena itu cuma mimpi, sebab Akira telah menyadari kalau sekarang adalah pandemi zombie. Maka Akira tidak perlu ke kantor lagi untuk bekerja. Dalam kurun waktu yang singkat, Akira akan menghabiskan waktu cutinya dengan bersantai. Apalagi Akira tidak tahu umurnya akan panjang atau malah menjadi zombie. Makanya Akira harus menikmati kesendiriannya sambil bersantai. Langsung saja Akira mengambil bir di kulkas dan meminumnya. Apalagi Akira yakin dia pasti akan lebih nyaman kalau meminum bir sambil menonton. Akira menonton acara TV berita yang menampilkan ketakutan dari seorang reporter. Sebab di lokasi kantor pertelevisian sedang tidak baik-baik saja. Tampaknya para zombie telah menyebar luas, membuatkan ancaman semakin besar. Keesokan harinya, Akira melanjutkan aktivitasnya. Dia ingin minum bir lagi. Sontak saja Akira terkejut karena bir di kulkas sudah habis. Namun Akira masih bimbang untuk keluar atau bertahan tanpa bir di rumah. Setelah berpikir cukup matang, akhirnya Akira memutuskan pergi ke supermarket. Akira harus lebih waspada lagi demi keselamatannya. Sementara tetangga Akira sibuk menangis karena situasi kota yang semakin kacau, sehingga Pak Suke dan juga istrinya mengalami ketakutan berlebihan. Alhasil, mereka menjadi frustasi karena jalan hidup yang sudah kacau. Sedangkan Akira malah memanjat dinding. Dia melewati lantai rumah Suke, sebab Akira tidak bisa melewati tangga di apartemennya. Maka Akira memilih jalur lain untuk kabur dari para zombie.
Sontak saja Suke dan juga istrinya shock berat menyaksikan Akira santai saja untuk memanjat. Apalagi mereka awalnya mengira Akira zombie yang lewat, tapi ternyata manusia. Di kesempatan itu Suke ingin membantu Akira untuk menumpang di rumahnya, sebab sekarang lokasi apartemen Suke lebih aman daripada Akira. Namun Akira menolak, dia masih ingin keluar membeli bir. Alhasil pasutri itu ikutan nitip barang kepada Akira agar segera dibelikan. Langsung saja Akira bergerak cepat kabur dari para zombie. Di kesempatan itu Akira melanjutkan perjalanan, dia mengayunkan sepeda secepat kilat. Ketika sampai, Akira bersemangat mengangkut para bir ke keranjang belanjaannya. Namun Akira kaget ada seorang wanita cantik di supermarket yang mengambil stok makanan sepertinya. Bedanya, Akira beneran pure mengambil bir tanpa makanan lain, sehingga Mary merasa kesal dan memarahi Akira. Harusnya Akira mengambil persediaan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan saja. Lalu Akira mendekati Mary untuk meminta nomor WhatsApp. Hanya saja Mary menolak berkontak dengan pria yang pasrah mati, sebab Akira sendiri tidak mampu melindungi dirinya, apalagi saat bergabung dengan aliansi Mary. Akira pun syok mendengarkan ucapan dari Mary. Setelah selesai mengambil stok makanan, Mary memutuskan untuk pergi, tapi para zombie muncul. Di kesempatan itu Akira mencoba menolong Mary. Mary kesal melihat Akira so hebat dan dia pun segera menarik Akira untuk pergi. Alhasil Akira selamat karena bantuan dari Mary. Setelahnya Akira bergegas pulang untuk minum bir di rumah. Lantas Akira sadar kalau dunia sudah dipenuhi oleh para zombie, sehingga impian-impian Akira terlaksana bisa berlibur di rumah sambil rebahan. Di sisi lain Mbak Mary memperhitungkan segala hal yang terjadi. Di kesempatan itu Mary latihan untuk memperkuat tubuhnya. Kemudian Mary berkunjung ke supermarket lagi mengambil makanan. Mary tidak menduga ternyata Akira masih hidup juga, tapi malah bawa kawanan zombie. Padahal Akira tidak sadar, tapi dia menyebabkan Mary menjadi kesulitan. Mary melihat kemungkinan besar zombie datang menghancurkan lokasi dengan truk. Lalu Akira dan juga Mary kabur setelah mengambil pasokan makanan. Kemudian mereka bergegas kembali ke rumah masing-masing. Sementara Akira begitu bersemangat menjalani hari-harinya, dia bahkan membutuhkan list 100 hal yang perlu dilakukan. Berbeda dengan Akira, justru Mary membuat list 100 hal yang tidak boleh dilakukan demi tidak menjadi zombie, sehingga petualangan mereka berdua semakin asyik dan juga menantang. Selanjutnya scene berada di sebuah klub besar di kota. Tampaknya Su, seorang pria yang sangat populer, telah berubah menjadi suram akibat para zombie. Sebab setiap hari mereka harus menghabisi para zombie agar klub tetap terlindungi. Alhasil Su bersedih melihat seorang bocah wanita menangis. Apalagi kedua orang tua sang bocah telah tewas, hanya menyisakan dirinya. Hal tersebut membuat sang bocah ketakutan dengan nasib hidupnya. Namun Su menenangkan bocah agar tetap percaya bahwa zombie dapat dihilangkan dan kehidupan manusia akan kembali membaik. Di kesempatan itu bawahan Su melaporkan bahwa zombie telah muncul untuk mengacau, sehingga Su terpaksa terjun ke TKP demi melindungi klub dari para zombie. Apalagi klub telah menjadi tempat untuk bersembunyi. Kemudian Su dan juga para anggota bersiap membawa senjata untuk maju. Langsung saja Su dan kawan-kawan bergegas melancarkan aksi melawan para zombie. Sementara di sisi lain, Akira sedang sibuk memikirkan stok bir, sehingga Akira memutuskan pergi keluar lagi. Hanya saja cuma Akira sendiri yang gila, begitu bersemangat di antara para zombie. Sebab inilah yang Akira tunggu-tunggu, yaitu meninggalkan kantor tanpa rasa bersalah. Dengan kehadiran zombie membuat Akira senang.
Di kesempatan itu Akira melanjutkan perjalanan dengan santai dan dia mewaspadai sekitar agar tidak dimakan oleh zombie. Sebab Akira harus melakukan 100 hal yang asyik baru bisa mati. Ketika sampai di ruang Akira melihat janggutnya, Akira merasa tidak keren karena janggutnya yang tumbuh masih sedikit. Alhasil Akira menggambarkan janggut dengan spidol di dagunya. Namun tentunya janggut tidak bertahan lama, setelah dibawa mandi sudah hilang. Kemudian Akira melakukan aktivitas seperti biasa di rumahnya. Akira malah kebingungan karena internet mati, sehingga Akira tidak bisa memainkan HP ataupun game. Sontak saja Akira kaget saat HP-nya berbunyi menandakan pesan masuk. Alhasil Akira merasa senang karena dia bisa menghubungi teman-temannya. Di kesempatan itu Akira melancarkan aksinya untuk menelpon teman akrabnya. Diperlihatkan kisah Akira saat bertemu dengan Robin. Dia hanya tertawa mendengarkan kisah di kantor Akira, sebab Akira terus mengeluh capek tapi tidak mau resign. Hal tersebut membuat Akira shock berat. Dia heran mengapa Robin menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Apalagi Robin terus memamerkan harta dan juga kedudukannya. Dan yang tidak pernah dilupakan Akira adalah kebanggaan Robin mempunyai pacar model. Sementara itu Akira menjadi kesal karena tidak bisa memiliki segalanya seperti Robin. Lantas Akira tetap santai karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Makanya Akira bersikap tenang meskipun disaingi teman sendiri. Kembali ke masa sekarang, Akira berhasil menghubungi Robin. Tampaknya Robin sangat stres, dia berada di ruangan yang sama dengan zombie. Namun zombie tersebut sudah diikat terlebih dahulu agar zombie tidak bisa menyentuh Robin sama sekali. Kemudian Robin heran, Akira menghubunginya secara tiba-tiba. Di kesempatan itu Akira meminta bertemu dengan Robin, namun Robin menjawab mustahil Akira bisa datang berkunjung sebab di luar banyak zombie yang akan memakan Akira. Namun dia tidak takut melihat zombie. Kemudian Akira bersiap pergi menaiki sepeda motor yang ditemukannya di jalan. Akira tetap tenang meskipun dikejar zombie. Kemudian Akira tiba di lokasi klub yang menyeramkan. Tampaknya Robin memutuskan keluar ruangan dan dia sangat lapar dan butuh asupan. Robin masih tidak percaya kalau Akira bisa sampai ke lokasi. Sontak saja Robin shock, ternyata Akira muncul dan menyapanya. Di kesempatan itu Akira mengucapkan permintaan maaf kepada Robin. Sebab waktu Robin memberi saran resign, Akira malah menolak. Padahal Akira begitu tersiksa saat bekerja di kantor tersebut. Lantas Robin heran mengapa Akira datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan pesan tidak berguna. Langsung saja Akira dan juga Robin melakukan perjalanan untuk kabur. Dikarenakan para zombie sudah bersiap untuk menghancurkan Akira dan juga Robin. Sementara di luar, para anggota Su sudah KO, hanya tersisa 2 orang. Sepertinya Su kewalahan dan tidak mampu bertarung lagi. Setelahnya Akira mengajak Robin lari ke atap gedung, namun mereka sudah kepepet dan tidak bisa kabur kemanapun, sehingga Robin menghentikan pintu yang hampir didobrak oleh zombie. Akira tidak tinggal diam, dia membantu menghalangi pintu menggunakan mesin AC dan juga mengumpulkannya. Alhasil pintu tertutup dan Akira mempunyai waktu untuk kabur. Di kesempatan itu Akira memilih lompat ke gedung depan, tapi Robin merasa hal itu mustahil baginya. Langsung saja Akira bergegas lompat ke gedung hingga kepalanya terluka. Akira santai saja, baginya itu adalah luka biasa. Lalu Robin menjadi shock dan dia tidak berani lompat dan memutuskan pasrah. Lantas Robin mengucapkan permintaan maaf atas kesombongannya selama ini. Kemudian Robin juga menyesal dengan segala kepura-puraannya. Padahal Robin ini bebas, tapi dia harus bekerja di kantor demi popularitas. Kenyataannya Robin ingin menggantikan profesi sebagai pelawak. Lantas Akira meminta Robin loncat seperti pelawak. Langsung saja Robin bergegas lompat tanpa busana biar terlihat lucu. Akhirnya Robin mengikuti jejak Akira menjadi orang sinting. Kemudian mereka pun bakar api untuk menghangatkan tubuh karena duanya memilih membuka baju biar terlihat keren. Bahkan mereka sangat santai mengobrol tanpa memikirkan para zombie. Selanjutnya Shin berada di atap bangunan yang ditempati oleh Akira dan juga Robin.
Di kesempatan itu Akira menyantap makanan masakan Robin sampai puas. Tampaknya Robin juga ikutan makan dan dia santai saja karena sudah sering memasak. Kemudian Akira shock ternyata rasa masakan Robin begitu lezat seperti masakan restoran. Langsung saja Akira dan juga Robin menikmati hidangan dengan antusias. Kemudian Robin beristirahat bersama Akira, mereka bersantai sambil mengobrol. Karena penasaran, Robin membaca notes tulisan Akira. Dia sampai membuat list 100 kegiatan sebelum menjadi zombie. Alhasil Robin segera membacanya dan mulai kepo. Setelah membaca list membuat Robin terpancing untuk melakukan kegiatan yang sama seperti Akira. Namun Robin tidak yakin Akira bisa mewujudkan list berkencan dengan pramugari. Sontak saja Akira shock mendengarkan perkataan dari Robin. Kemudian Akira mengatakan dia pasti membuktikan dirinya bisa mendapatkan jodoh. Akira semakin bersemangat untuk pergi menemukan pujaan hati. Di kesempatan itu Akira mengajak Robin mengambil TV besar di toko elektronik sebab Akira sangat menginginkan TV yang lebar agar bisa menonton dengan asyik. Sayangnya Robin merasa ragu, dia takut ditangkap oleh zombie. Lantas Akira meyakinkan Robin sehingga Robin menyadari kalau takdirnya berpetualang dengan Akira. Tanpa berlama-lama, Akira auto tancap gas mencari toko elektronik. Langsung saja Akira mengendarai motor dengan kencang agar sampai tujuan. Tiba-tiba Robin terkejut melihat sekitar menjadi kacau akibat para zombie manusia yang terinfeksi menjadi zombie. Akira memutuskan untuk melewati truk yang dikendarai oleh zombie. Hanya saja Robin masih tidak percaya Akira bisa melewati truk yang hampir terjatuh. Sementara Akira tidak pernah memperkirakan itu, dia segera menerjang bahaya. Sebab Akira percaya dia masih diberikan pertolongan oleh Sang Maha Kuasa. Lalu Akira berhasil kabur bersama Robin lewat jalanan bawah tanah. Namun Akira shock, mereka dikerumuni banyak zombie. Di kesempatan itu Akira dan juga Robin kabur ke supermarket. Kemudian mereka masuk ke tempat yang aman sehingga Akira bersemangat karena mereka menemukan para manusia di sana. Akhirnya Akira dan juga Robin diinterogasi, takutnya mereka terinfeksi. Dikarenakan sama-sama tidak terinfeksi, Akira bergabung dengan Reika dan kawan-kawan. Langsung saja mereka mengambil makanan dan juga minuman dari rak supermarket. Kemudian Akira dan kawan-kawan ngumpul bareng untuk mengobrol. Di kesempatan itu Akira mencoba mendekati salah satu perempuan. Sontak saja Akira dan juga Robin shock mengetahui mereka bertiga merupakan pramugari. Sehingga Akira memutuskan mendekati Yukari. Sementara Robin telah dekat dengan Mia, wanita berambut pendek. Langsung saja Robin melancarkan aksinya mendekati Mia. Sementara Akira masih bingung bagaimana cara mengobrol dengan seorang wanita. Hanya saja Akira tetap mencoba, dia memulai obrolan. Di kesempatan itu Akira bertanya kepada Yukari apakah Yukari masih jomblo. Hal tersebut membuat Yukari heran mengapa Akira menanyakan hal konyol di tengah pandemi zombie. Akira sadar diri, dia salah melontarkan pertanyaan. Kemudian Mia dan juga Robin memutuskan untuk berkencan dan juga menghabiskan waktu barengan. Dikarenakan ingin terlihat keren, Akira meminum sebotol penuh alkohol, membuatnya mabuk berat. Oleh sebab itu Akira muntah di toilet, tapi Yukari datang untuk membantu. Sehingga Akira shock, dia merasa tersanjung dengan kebaikan Yukari. Lantas mereka melanjutkan obrolan dengan asyik. Sementara Robin dan juga Mia masih asyik tidur bersama. Di sisi lain Reika lagi mabuk berat, dia tidak sanggup lagi melakukan banyak hal. Lalu Pak Joko yang sejak awal sudah bertingkah aneh beraksi. Sebab kenyataannya Joko sudah terinfeksi, makanya dari kemarin dia bertindak risau. Langsung saja Joko melancarkan aksinya menggigit Reika. Sehingga Reika menjerit-jerit karena telah terinfeksi. Lalu Robin dan juga Mia turun mencari sumber suara yang ribut di bawah. Sontak saja Robin shock Mia digigit Reika yang sudah menjadi zombie. Sehingga Robin memutuskan untuk kabur dari para zombie. Sedangkan Akira bersantai dengan Yukari.
Di kesempatan itu mereka saling mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan Akira terharu mendengarkan kisah Yukari. Mereka terlihat begitu nyaman. Akan tetapi Joko muncul menggigit Yukari yang masih sangat syok. Tidak tinggal diam, Akira menyelamatkan Yukari, tapi semua sudah terlambat sebab Yukari telah terinfeksi dan dia segera meminta Akira untuk kabur. Dikarenakan tidak ada harapan lagi, Akira pun meninggalkan Yukari. 私は今日はお姉さんみたいになりたいって思って楽しかったね。 Kemudian Akira bertemu Robin yang sedang membawa TV besar untuk Akira. Tanpa basa-basi Akira membantu Robin mengangkut TV dan membawanya pulang. Akhirnya mereka berhasil kabur dan kembali ke atap rumah. Tampaknya Akira begitu bersemangat menikmati hidupnya bersama Robin. Bahkan Robin dan juga Akira menjadi trauma bertemu seorang pramugari karena kejadian tadi malam. Selanjutnya scene berada di ingatan masa lalu Akira saat masih kecil. Akira bertemu dengan temannya yang sedang diganggu orang dewasa. Lalu Akira kaget saat anjing temannya diganggu oleh para bandit. Segeralah Akira membantu temannya menyelamatkan anjing dari serangan para orang dewasa. Di kesempatan itu Akira bergaya seperti pahlawan kesiangan. Akira dipercaya temannya untuk membantunya menyingkirkan para bandit. Dikarenakan gigitan Akira yang menyakitkan, membuat para bandit kemudian kabur. Langsung saja teman Akira mengucapkan terima kasih kepada Akira. Sehingga Akira menjadi senang bisa menolong orang lain. Kembali ke masa sekarang, Akira lagi bersantai dengan Robin. Di kesempatan itu Akira mulai memikirkan tentang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan manusia dari zombie. Alhasil Akira mendapatkan ide, dia mengajak Robin untuk beraksi. Sontak saja Robin malah syok mendengarkan Akira mengajaknya menjadi pahlawan tanpa mengisi tenaga terlebih dahulu. Kemudian Akira dan juga Robin bergegas pergi ke lokasi akuarium. Sementara di sisi lain, Naila ketakutan berat di dalam bus yang macet. Sebab para zombie telah merajalela dan melancarkan aksi untuk menangkap para manusia, sehingga Pak Sopir ketakutan setengah mati melihat zombie yang berkeliaran. Kemudian, salah satu penumpang di bus mengalami infeksi zombie, sehingga para penumpang lainnya malah digigit oleh zombie. Alhasil Naila memutuskan untuk kabur, hanya saja Naila tidak sanggup lagi menghindari kejaran para zombie. Kemudian Naila kaget karena tiba-tiba diselamatkan oleh pahlawan kesiangan, yaitu Akira. Lantas Akira bertemu kembali dengan Mbak Mary yang ikutan kabur dari para zombie. Namun Akira malah menerapkan sistem sambil menyelam minum air. Dia segera mendekati Mary meskipun sedang dalam bahaya. Lantas Mary heran melihat Akira sok kenal dan sok dekat kepadanya, sehingga Akira mengatakan dengan frontal keinginannya untuk dekat dengan Mary. Bukannya senang, Mary malah jijik mendengarnya. Dia tidak ingin berkenalan dan juga membuang waktu dengan orang seperti Akira. Apalagi Akira tanpa pikir panjang menyelamatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri kesulitan. Dikarenakan prinsip konyol Akira membuat Mary menjadi kesal. Alhasil Akira gagal PDKT-an bersama Mbak Mary. Setelahnya Mary memutuskan untuk pergi, tetapi mereka malah ketemu Master Hiu. Sontak saja Akira dan kawan-kawan syok melihat wujud Hiu yang seperti zombie. Lalu Mary berasumsi bahwa para staf akuarium terinfeksi zombie sehingga wujud mereka mirip Hiu. Lalu Robin kaget mendengarkan ucapan ngasal dari Mary. Kemudian mereka berhasil kabur bersama pengungsi lainnya. Ketika Mary ingin menyelamatkan Naila, dia malah tertinggal sebab Naila begitu panik sampai mendorong Mary hingga jatuh. Kemudian Mary ketinggalan, apalagi semua orang telah berhasil kabur. Sontak saja Akira terkejut, dia segera kabur mencari Mary. Ketika sampai, Mary hampir saja digigit hiu. Langsung saja Akira menyelamatkan Mary. Tetapi Akira tidak punya strategi sama sekali, sehingga Mary membantu Akira berpikir agar bisa lolos dari hiu. Kemudian Robin membantu mereka mengalihkan perhatian zombie hiu. Di tengah kegentingan, Akira dan juga Mary bisa memikirkan cara kabur. Langsung saja mereka melakukan peran masing-masing dan akhirnya Akira dan kawan-kawan selamat.
Tampaknya ketiganya telah mengamankan diri, namun Akira dan juga Robin memutuskan untuk pulang naik motor. Sementara Mary akan berpisah dari Akira untuk menyelamatkan dirinya. Hanya saja sebelum pergi, Mary bertukar kontak telegram dengan Akira, sehingga Akira senang dia memiliki peluang mendapatkan jodoh. Bahkan Robin ikut berbahagia atas kemenangan temannya mendapatkan pujaan hatinya. Selanjutnya, Akira ditemani Robin menghabiskan waktu bersama. Faktanya mereka berdua masih antusias menjalani kehidupan di tengah pandemi zombie. Sebab Akira yakin jika berdua mereka pasti dapat menyelesaikan permasalahan bersama. Di kesempatan itu Akira dan juga Robin memutuskan untuk mengambil barang-barang mewah di toko. Saat melihat-lihat, Akira shock menyaksikan harga jam yang begitu mahal. Padahal biasanya Akira tidak pernah menyentuh jam dan juga barang branded lainnya. Di kesempatan itu Akira beraksi mengambil jam emas yang seharga ratusan juta. Kemudian Akira menggunakan jam dengan semangat. Tentunya Robin juga melakukan hal yang sama seperti Akira. Tampaknya keduanya telah terbiasa mengambil dan juga mengangkut barang di toko. Sebab saat pandemi zombie, semua orang bebas meraih barang apapun di kios terdekat. Apalagi sudah tidak ada lagi pemilik yang bisa melarang mereka karena kemungkinan sudah tewas. Langsung saja Akira dan juga Robin menggunakan berbagai pakaian dan juga aksesoris mewah. Sehingga mereka begitu bersemangat melarikan diri dari zombie. Selesai menghabiskan waktu di toko mahal, mereka kembali ke atap. Lantas Akira dan juga Robin beristirahat karena besok harus melanjutkan perjalanan. Tujuan selanjutnya Akira ingin pulang kampung dan melihat keadaan wilayah tempat tinggalnya. Keesokannya Akira beraksi, dia ditemani oleh Robin teman seperjuangannya. Langsung saja mereka bergegas pergi menaiki kereta. Ketika sampai mereka malah bertemu Mary, membuat Akira semakin senang. Akira heran mengapa sejak tadi Robin malah asyik mengobrol dengan Mary. Di kesempatan itu Robin bertanya kepada Mary soal SIM pengemudi. Namun Mary belum memiliki SIM sampai sekarang. Tapi dia yakin bisa mengendalikan mobil dengan baik. Akan tetapi Robin terus memancing Mary membahas tentang SIM. Alhasil mereka segera memasuki toko mobil dan juga peralatan lainnya. Di kesempatan itu Akira dan juga para rekannya melihat-lihat mobil yang cocok digunakan untuk kabur dari zombie. Hanya saja ketiganya malah memiliki selera yang bermacam-macam, sehingga mereka kebingungan memilih mobil yang cocok. Akhirnya Akira dan kawan-kawan berhasil memilih mobil berukuran besar karena muatan barang pasti cukup. Lalu Akira melanjutkan perjalanan, dia menyetir mobil dengan benar. Kemudian Mary ikut bersama Akira di dalam mobil, sedangkan Robin menaiki motor. Di kesempatan itu Akira mengobrol, dia membahas tentang rencana mencari cara penanggulangan zombie. Padahal Mary juga ingin, tapi mereka belum menemukan strategi yang benar untuk melawan para zombie. Sementara Robin asyik sendiri di atas kereta dan angin sepoi menerpanya. Mendadak Akira shock, tiba-tiba ban mobil pecah akibat ada ranjau paku. Ternyata Robin ikutan terkena dampak. Alhasil Robin terluka, dia terjatuh dari motor hingga kecampak. Langsung saja Akira turun dari mobil menyelamatkan Robin yang terluka parah. Sialnya Akira malah dihadang oleh para bandit. Akira tidak menyangka banditnya adalah orang kantor. Kemudian bos Yasoga menampakkan dirinya, dia menghina Akira. Dia diajak paksa oleh bos untuk menjadi pelayannya. Akan tetapi Akira menolak sehingga bos mengancam keselamatan Robin dan juga Mary. Sontak saja Akira menjadi shock, dia memilih menyelamatkan temannya dan juga mengorbankan diri. Lalu Akira meminta kepada bos untuk mengizinkan dirinya bekerja selama 2 hari saja. Setelah masa habis, Akira akan pulang ke tempat temannya lagi. Langsung saja bos menyetujui permintaan dari Akira. Lantas Akira berpisah dari Robin dan juga Mary. Dia mengikuti bosnya. Lalu Mary mulai merawat Robin yang mengalami luka parah. Sementara itu Robin menjadi galau karena ulahnya Akira ditangkap. Alhasil Mary meminta agar Robin tenang sebab mereka bisa mencari jalan keluar setelah bertemu dengan Akira kembali. Apalagi Akira bekerja dengan bosnya cuma 2 hari saja. Di sisi lain, Akira pontang-panting dihukum dan juga dipekerjakan seperti hewan. Hanya saja Akira terpaksa menurut agar pekerjaannya selesai. Kemudian Akira menjadi shock saat mengetahui para zombie dimanfaatkan oleh bosnya menderek truk yang terjatuh.
sehingga pekerjaan manusia dapat dimudahkan oleh zombie. Hal tersebut membuat Akira terkaget-kaget karena kekejaman dari bosnya. Padahal zombie merupakan monster menyeramkan, tapi ternyata bos Yasoga lebih mengerikan. Akira memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. Dia sudah tidak sanggup terus-menerus bekerja dengan bosnya. ただの部品の一つでしかないんだ。医者にとっての立派な労働力だ。お前にできることなんて世界ができると思ってないか。部品らしく黙って手足だけ動く。 Selanjutnya Shin berada di camp markas bos Yasoga. Seperti biasa Akira dan juga yang lainnya masih di lokasi untuk bekerja. Sebab Akira dipaksa terus melakukan tugasnya oleh Pak Bos Yasoga. Oleh karena itu Mary dan juga Robin terpaksa mengikuti Akira. Tetapi mereka tidak bekerja berat seperti Akira. Mary hanya mengamati lokasi sekitar sambil minum bir. Sembari minum, Mary mengingat momen yang dilaluinya saat masih kecil. Diperlihatkan Mary begitu kesepian hidup tanpa keluarga besar. Mary hanya menjalani kehidupan bersama ayahnya yang ambisius. Di kesempatan itu ayah meminta Mary mengesampingkan hal-hal yang tidak berguna, sebab ayah ingin Mary menjadi seorang anak yang rasional, sehingga Mary dapat menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dikarenakan ayah sangat berlebihan, membuat Mary menjadi stres. Bahkan kucing kesayangan Mary dibuang oleh ayahnya agar tidak mengganggu pembelajaran Mary. Kembali ke masa sekarang, Akira bersiap menjalankan segala perintah dari bos. Bahkan Akira sudah kewalahan mengangkat beberapa box tingkatan bir untuk bosnya. Hal tersebut membuat Akira kewalahan, tetapi dia terpaksa melakukan demi bos galaknya. Sebab kalau Akira menolak, pastinya Akira dihajar habis-habisan. Kemudian Yasoga meminta bir lagi kepada Akira. Lantas nenek Tina menuangkan bir untuk bos Yasoga. Akan tetapi Yasoga malah marah dan juga mengusir sang nenek. Sebab nenek sudah tua membuat Yasoga jijik minum arak yang dituangkan orang tua. Kemudian Yasoga meminta Mary menemaninya minum arak. Alhasil Mary terpaksa memberikan Yasoga minuman yang dituangkan langsung oleh Mary. Di kesempatan itu Yasoga menikmati minuman dari Mary, namun Yasoga menginginkan Mary minum bersamanya. Bahkan Yasoga berniat menggoda Mary karena tubuh Mary yang gemoy. Ketika bir telah habis, Yasoga meminta botol berikutnya, tapi Akira memberi bir yang kosong. Sontak saja Yasoga mengamuk atas perbuatan konyol dari Akira. Padahal Akira kewalahan menghadapi segala permintaan Yasoga. Melihat Akira dimarahi Mary menjadi kesal, tapi dia menahan amarahnya. Kemudian Akira meminta berhenti bekerja karena kontrak kerja cuma 2 hari. Akan tetapi Yasoga malah menolak, dia ingin mempekerjakan Akira sampai mati. Sontak saja Akira menjadi syok mengetahui kelicikan bosnya. Yasoga mencari cara agar pikiran Akira diracuni untuk tetap bekerja. Sementara Mary hampir mengeluarkan emosinya yang sudah membeludak. Di kesempatan itu Mary mengamuk dan dia menjelaskan kepada Akira tentang kekejaman dari Yasoga. Akira pasti akan dirugikan apabila melanjutkan kontrak dengan Yasoga, sebab Mary begitu membenci ketidakadilan yang terjadi. Apalagi Mary mengingat segala perbuatan kejam ayahnya, membuat Mary menjadi jijik. Alhasil Mary terus memberikan petua agar Akira kembali waras. Setelah mendengarkan ucapan Mary, akhirnya Akira sadar dan memutuskan pergi dari Yasoga. Sedangkan para pekerja membawa kontainer makanan untuk kelompok Yasoga. Dia tidak menyadari ada zombie yang masuk, sehingga saat sampai di lokasi pekerja tersebut malah habis dimakan zombie. Alhasil para zombie lainnya ikut lepas sebab para manusia mulai tidak stabil mengendalikan diri masing-masing. Padahal telah terjadi drama besar antara Yasoga dan juga yang lainnya. Akan tetapi zombie berulah lagi dan menyebabkan kehancuran. Dikarenakan para zombie telah merajalela membuat manusia semakin ketakutan. Di kesempatan itu Akira mengambil kepemimpinan untuk menyelamatkan para manusia. Di kesempatan itu Akira menolong bos Yasoga yang hampir dimakan oleh zombie. Alhasil Yasoga syok menyadari kebaikan Akira. Kemudian Akira melakukan segala macam cara agar para manusia selamat.
Lantas perjuangan Akira terbayar, mereka berhasil menang, sehingga Akira dan kawan-kawan memutuskan meninggalkan bos Yasoga dan memilih jalan masing-masing. Tampaknya Akira dan juga Robin beserta Mary bergegas pergi. Bos Yasoga harus hidup mandiri tanpa para pelayan. Sembari menyerah, Akira mengobrol dengan teman-temannya. Selanjutnya, Shin berada di perjalanan yang ditempuh oleh Akira dan kawan-kawan. Akira begitu bersemangat melajukan mobilnya. Di kesempatan itu, Akira memikirkan hal yang ingin dilakukannya sebelum menjadi zombie. Sehingga Akira mengatakan kepada Mary tentang list yang akan dilakukannya nanti. Kemudian Akira dimarahi oleh Mary karena Akira menginginkan menjadi zombie. Padahal seharusnya list yang dibuat Akira seputar cara menghindari zombie. Namun Akira santai saja, dia tetap menikmati hari-harinya sebelum menjadi zombie. Mary tidak mau membantah lagi karena baginya Akira sudah tidak waras. Lantas Akira dan juga anggota gengnya shock berat melihat kemunculan para zombie. Apalagi sosok pahlawan keluar dari truk demi menghancurkan para zombie. Akira malah tersisihkan padahal dia ingin membanggakan pakaian ala pahlawan. Ternyata Beatrix merupakan wanita asing yang berkunjung ke Jepang. Di kesempatan itu Beatrix melancarkan serangan melawan para zombie sehingga keadaan menjadi kondusif kembali seperti sedia kala. Langsung saja Beatrix memperkenalkan dirinya kepada Akira dan kawan-kawan. Kemudian Beatrix mulai mengisahkan tentang perjalanannya ke Jepang. Di kesempatan itu Beatrix mengatakan dia sangat mencintai budaya Jepang, sehingga Beatrix datang untuk menikmati keindahan Jepang. Hanya saja saat sampai di Jepang, Beatrix melihat kehancuran yang disebabkan oleh zombie. Padahal Beatrix sangat ingin makan sushi buatan Pak Yoko. Alhasil Akira dan kawan-kawan sadar bahwa motif Beatrix menumpas zombie adalah demi ketemu Koki dan juga makan sushi. Beatrix pun meminta Akira membantunya mengantarkan ikan segar yang ada di truk, sebab Beatrix harus mengunjungi Koki demi dimasakin sushi lezat. Akan tetapi Mary masih menimbang-nimbang untuk menyetujui permintaan Beatrix. Bahkan Robin, pria yang sembrono, tetap memikirkan konsekuensi terlebih dahulu. Namun Akira malah langsung menyetujui demi ikut makan sushi. Karena bagi Akira lebih baik dimakan zombie daripada tidak makan sushi. Langsung saja mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi Koki. Di perjalanan Akira dan kawan-kawan mengobrol. Mereka antusias menelusuri perjalanan. Akan tetapi mereka malah dikepung oleh para zombie sehingga Akira dan kawan-kawan memutuskan untuk bertarung. Hanya saja keberanian mereka dihentikan oleh pasukan zombie yang datang terus-menerus. Lantas Akira dan kawan-kawan memilih untuk mundur dan juga pasrah. Sementara Akira berpikir lain, dia mementingkan sushi daripada nyawanya. Di kesempatan itu Akira beraksi dan melancarkan aksinya bersama dengan Beatrix. Kemudian Mary melihat Akira dan juga Beatrix kesulitan, dia mengirimkan bantuan kepada temannya. Di kesempatan itu Mary mengalihkan perhatian zombie dengan menerbangkan drone berisi toak, sehingga para zombie berkumpul mendengarkan lagu dari toak. Lalu mereka melemparkan api ke arah para zombie hingga terbakar habis. Oleh sebab itu Akira dan kawan-kawan berhasil selamat dari para zombie dan situasi menjadi aman kembali. Selanjutnya Shin berada di perjalanan menuju kampung halaman Akira. Dia pun mengingat momen bersama ayahnya. Diperlihatkan Akira yang telah siap pergi merantau ke Tokyo. Di kesempatan itu Akira mengatakan kepada sang ayah bahwa Akira ingin kuliah dan juga bekerja di Tokyo. Bukannya mendukung, ayah malah menghina Akira karena tidak punya cita-cita. Sebab Akira hanya ingin menjadi karyawan biasa di sebuah perkantoran di Tokyo. Padahal menurut sang ayah masih banyak mimpi indah yang bisa diraih oleh Akira. Kemudian ayah mengatakan kepada Akira untuk berpikir berulang kali, sebab seorang pria tanpa mimpi hanyalah sosok ubur-ubur yang luntang-lantung.
Akira pun menjadi kesal terhadap ayahnya, sehingga Akira bergumam mengapa ayah terlalu sarkas padahal ayahnya cuma seorang petani. Seharusnya ayah mendukung Akira karena staf kantor lebih baik daripada seorang petani biasa. Akira sudah terbuli, dia cuma bisa pasrah dengan ucapan ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Akira bersiap bersama para teman-teman untuk masuk ke terowongan. Sebab satu perhentian lagi mereka akan tiba di kampung Akira. Akan tetapi kenyataannya jembatan malah ditutup oleh warga desa sehingga Akira memutuskan lewat jalur lain, yaitu berjalan menuju hutan. Saat di hutan dia malah bertemu babi hutan yang sudah digigit oleh zombie. Ternyata babi hutan mengejar Pak Sei yang sudah ketakutan. Alhasil Patrick melancarkan aksinya memanah babi hutan. Akhirnya Pak Sei selamat dari kejaran zombie babi hutan. Setelah itu Akira dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan bersama Pak Sei. Kemudian Pak Sei mengajak Akira membuat rumah pohon. Apalagi Pak Sei merupakan tukang kayu yang terampil di desa. Namun Pak Sei memilih untuk tinggal di hutan akibat para zombie di kota. Tidak tinggal diam, Akira dan juga para anggotanya membantu Pak Sei untuk membuat rumah. Kemudian Pak Sei menceritakan kepada Akira dan kawan-kawan bahwa anak dan juga istrinya sudah mati. Sebab anak dan juga istrinya telah menjadi zombie di hadapan Pak Sei. Makanya Pak Sei terpaksa membunuh keluarganya. Mendengar kisah suram Pak Sei membuat Akira dan kawan-kawan menjadi iba. Sehingga mereka mempercepat pergerakan untuk menolong Pak Sei. Tidak lama rumah pohon selesai dan mereka mulai bersantai. Alhasil Akira dan kawan-kawan berpisah dengan Pak Sei sebab mereka akan pergi ke kampung Akira. Oleh karena itu Akira memutuskan mengucapkan salam perpisahan. Dikarenakan telah selesai urusan, Akira bersama teman-temannya bergegas ke rumah. Ternyata para warga berkumpul di rumah Akira bertemu keluarganya. Langsung saja Akira menangis melihat ibu dan juga ayahnya. Di kesempatan itu Akira mengungkapkan isi hatinya yang telah terpendam untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Namun ayahnya malah menghajar Akira sebab Akira banyak bacot. Hal tersebut membuat Akira dan kawan-kawan syok melihat respon dari ayah Akira. Setelahnya mereka makan bareng mencicipi masakan ibu Akira. Kemudian Akira ingin membantu ibunya beres-beres tetapi ibu menolak. Alhasil Akira dijemput ayahnya untuk pergi ke ladang. Lantas Akira malah canggung berduaan dengan sang ayah. Akira berpikir bagaimana caranya dia bisa membalas budi kedua orang tuanya. Alhasil Akira mengumpulkan kacang hijau di ladang dan memberikannya kepada ayah. Akan tetapi ayah malah menyendiri, dia terluka tapi menyembunyikannya dari Akira. Kemudian mereka kembali ke rumah untuk makan malam. Di sisi lain, seorang pria bernama Kei sudah bosan di kamar dan ingin mencari hiburan. Apalagi dia adalah pengangguran sehingga Kei mencari hiburan di luar. Namun ketika melihat kota, Kei shock semua dipenuhi oleh para zombie. Alhasil Kei memutuskan untuk membentuk aliansi agar bisa melakukan kejahatan bersama. Sebab Kei sendiri merasa selalu dikucilkan oleh warga sehingga dia yakin sekarang waktu yang tepat untuk menjadi jahat. Selanjutnya Shin berada di desa tempat tinggal Akira. Lantas Akira bersama ibunya menemani dua orang wanita pendatang dari kota. Sehingga Akira mulai didandani oleh Yume agar rambut Akira sama seperti Yuke gimbalnya. Sebab gimbalnya rambut adalah salah satu keinginan Akira. Oleh karena itu Akira bersemangat saat rambutnya selesai ditata. Kemudian wanita dari kota memperkenalkan diri mereka. Di kesempatan itu Lily mengatakan dia merupakan seorang makeup artist, sedangkan Lala adalah staf pembuat film zombie. Sehingga Lala memperlihatkan film buatan mereka kepada Akira. Sontak saja Akira shock ternyata film terkenal itu dibuat oleh Lala dan juga timnya. Makanya Akira bangga terhadap kecerdasan Lala. Kemudian Akira bertanya kepada Lala mengapa Lala tiba-tiba murung. Segeralah Lala menjelaskan bahwa film mereka terhenti saat syuting sebab para zombie yang asli datang sewaktu film zombie dilanjutkan. Akan tetapi semuanya hancur karena para staf dimakan oleh zombie. Kemudian Akira ikut sedih mendengarkan kisah dari Lala. Tidak ketinggalan, Lily juga menceritakan tentang kebaikan para warga desa. Hal tersebut membuat Lily bersyukur telah ditolong oleh para warga agar Lily dan juga Lala tetap aman. Sementara di sisi lain Mary lagi asyik memasak dengan cara tradisional yaitu menghembus bara api dengan bambu.
Tidak lama nenek muncul, dia menyadari Mary kesulitan, namun Mary tetap santai dan dia menikmati pekerjaannya. Alhasil Mary shock melihat Tuan muncul dengan tangan terluka. Mary menyarankan agar Tuan melakukan penghentian darah. Dikarenakan Mary terlihat terampil, semua orang kampung mengira Mary adalah seorang dokter. Di kesempatan itu Pak Ken muncul dan dia memeluk Mary karena merindukan sang istri. Dikarenakan depresi, Pak Ken mengira semua wanita adalah istrinya dulu. Di sisi lain, Robin bertemu dengan seorang gadis yang murung. Faktanya bocah tersebut kabur dari kota karena ibu dan juga ayahnya mati dimakan zombie. Alhasil bocah tersebut sebatang kara dan memutuskan tinggal di desa. Namun sampai sekarang bocah itu tidak pernah tersenyum karena kehilangan orang tuanya. Langsung saja Robin menghibur Nia agar si bocah menjadi senang. Akhirnya dengan lawakan dari Robin, Nia kembali normal. Setelah puas bermain, Akira dan juga Robin berkumpul. Tapi di perjalanan mereka melihat Toby, sehingga Toby kabur. Dia malu dilihat oleh Akira dan kawan-kawan. Sebab sewaktu di kampus dulu Toby tidak peduli sekitar dan berhenti karena pengangguran. Lantas Toby dendam, dia akan balas dendam kepada Akira dan kawan-kawan yang bisa hidup bahagia. Segeralah Toby beraksi bersama para teman-temannya menghancurkan desa, bahkan mereka mengangkut zombie untuk menyerang para warga. Di kesempatan itu Akira dan kawan-kawan melancarkan misi untuk menang melawan Toby. Sontak saja Akira shock berat saat desa mereka dihancurkan oleh Toby. Dia sangat benci kepada Akira dan juga Robin sebab mereka dulu sangat aktif sebagai mahasiswa dan begitu akrab. Bahkan keduanya membuat suasana kampus selalu lucu. Sementara Toby hanyalah seorang pria gagal yang introvert. Hal tersebut membuat Toby dendam hingga menjahati kampung Akira. Toby sengaja membalas Akira dan Robin karena mereka terlalu sombong di masa lalu. Sontak saja Akira dan kawan-kawan shock ternyata masalahnya begitu sederhana, tetapi Toby malah marah besar. Namun Akira tetap bersikap santai karena dia punya strategi dengan teman-temannya. Selanjutnya Shin berada di desa tempat tinggal Akira. Tampaknya semua orang telah kebingungan dengan jumlah zombie yang terus bermunculan. Tidak tinggal diam, Akira dan kawan-kawan melawan musuh masing-masing demi menyelamatkan diri. Lantas Akira bersama sang ayah berusaha membantai para zombie. Di kesempatan itu Akira melancarkan aksinya menghabisi zombie. Kemudian di sisi lain, Nia bersama Bang Robin lagi menyelamatkan diri dari para zombie. Dikarenakan sudah tersudutkan, keduanya malah naik ke atap jerami. Robin mengira kalau para zombie mustahil naik ke atap. Hanya saja Pak Yoga muncul dan dia merupakan anggota dari Toby yang ingin berlaku kejam. Sebab mereka sering dikucilkan oleh para manusia lain. Di kesempatan itu Yoga naik ke atap jerami untuk menjatuhkan Robin, sebab Yoga ingin melihat keputusasaan dari Robin. Faktanya Yoga punya motif tersendiri hingga menjadi jahat. Dikisahkan bahwa Yoga sering dihina oleh sang istri, padahal Yoga terlalu letih di kantor, dia bahkan sering dimarahi oleh bos. Dikarenakan stres, Yoga ingin disayang oleh keluarganya. Namun ternyata istri dan juga anaknya malah selalu mengucilkan Yoga. Bahkan Yoga ingin diperhatikan istrinya, tapi sang istri malah menjauh. Di sisi lain Mary berusaha menolong para nenek dan juga kakek di kampung, sebab mereka sedang melindungi diri di sebuah ruangan. Hanya saja para zombie telah datang sehingga Mary meminta mereka keluar untuk menyelamatkan diri. Dikarenakan sudah tua, mereka memutuskan untuk tetap digubuk dan pasrah dengan kematian. Mary tidak tinggal diam. Dia segera mengalihkan perhatian zombie untuk beralih kepadanya. Alhasil Mary dikejar oleh para zombie. Namun setelah lolos, Mary malah diganggu oleh Hiro yang sangat menginginkan bermesraan dengan para wanita. Sontak saja Mary menjadi shock. Dia memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan diri. Namun Hiro kesal para manusia tidak pernah adil kepadanya. Dikisahkan masa lalu Hiro yang selalu dikucilkan. Kala itu Hiro lagi asyik bekerja, tapi para senior terus menyalahkan Hiro karena selalu salah dalam bekerja. Lantas Hiro diusir dari dapur padahal dia adalah asisten chef. Kemudian Hiro dikirim ke bagian bersih-bersih. Sambil berberes, Hiro malah merokok dan membuang api rokok sembarangan, sehingga terjadi kebakaran di restoran hingga Hiro dipecat. Dikarenakan kesal, Hiro bergabung dengan geng penjahat untuk membalas dendam kepada para manusia kejam.
Di sisi lain, Patrick melawan seorang wanita yang bernama Nina. Faktanya Nina adalah seorang budak korporat yang sibuk mengabdikan diri pada perusahaan. Sehingga dia lupa diri karena terlalu disiplin, membuat para pekerja menjadi risih. Dikarenakan selalu dibantah, Nina menjadi marah. Padahal dia merupakan atasan yang tahu aturan. Nina marah besar kepada Patrick karena terlalu barbar dan juga menyalahi aturan. Kemudian Patrick beraksi, dia melancarkan serangan. Tiba-tiba mereka dikerumuni oleh zombie dan Patrick naik ke kincir pembangkit listrik. Alhasil para zombie terlindas, mereka juga menghancurkan kincir listrik. Patrick pun berhasil menyelamatkan diri karena kabur naik kincir listrik. Sementara Nina ditinggal, dia dilahap oleh para zombie. Sedangkan Robin terus melawan Yoga. Dia menjelaskan kepada Yoga alasan istri Yoga marah, sebab Yoga tidak pernah memprioritaskan istrinya, bahkan sekedar memberi bunga. Alhasil mustahil bagi Yoga untuk diperhatikan oleh sang istri. Namun Yoga membantah Robin, dia segera menjatuhkan Robin. Akan tetapi Robin tidak sendirian, dia mengajak Yoga. Robin memilih masuk ke septic tank pembuangan kotoran agar tidak digigit oleh zombie. Sedangkan Yoga sudah habis dilahap oleh para zombie. Kemudian dari atap jerami Nia menatap Robin jijik dan dia mengatakan agar Robin menjauh darinya sampai Robin mandi. Sementara Mary diselamatkan oleh Pak Ken yang telah bangkit dari tidurnya. Lalu Pak Ken selaku penembak jitu berhasil membidik sasaran, yaitu Hiro. Lalu yang masih dalam bahaya adalah Akira. Dia berlindung di gudang bersama para wanita dan juga orang tua. Namun ayahnya di luar melawan zombie dan Akira dilarang keluar. Tidak lama muncul Tarno dan dia meletakkan ayah Akira ke gerobaknya. Namun Tarno mengancam agar Akira mengorbankan diri menjadi zombie supaya Tarno melindungi ayah Akira. Sontak saja Akira syok mendengarkan ucapan dari Tarno. Selanjutnya diperlihatkan kisah masa lalu Toby yang menyenangkan. Toby begitu semangat mandi di kolam renang bersama teman-teman SD-nya. Hanya saja kesenangan itu cuma sesaat dan tidak berlangsung lama sampai SMP. Ketika Toby masuk SMP, kepribadiannya berubah sampai SMA. Toby mencoba merubah dirinya menjadi berkembang pada masa kuliah. Akan tetapi Toby semakin kehilangan arah hidupnya karena dipenuhi dengan beban. Sedangkan Akira malah begitu bergembira dengan kehidupan kosongnya. Padahal Akira cuma seorang anak biasa yang banyak kurangnya. Tapi Akira dapat sebahagia itu menjalani nasibnya. Alhasil Toby menjadi iri dan juga membenci Akira. Setelah ini Akira telah mempunyai ide dengan para rekan wanitanya. Sedangkan Toby malah mengirim zombie ke gudang tempat Akira berada. Alhasil Toby sangat senang karena Akira telah menjadi zombie. Hal tersebut membuat ayah syok berat dengan keadaan sang anak. Padahal kenyataannya Akira telah dirias menjadi zombie oleh Lala dan juga Lily. Bahkan para zombie yang masuk sudah dibantai oleh para wanita. Langsung saja Akira bergegas menyelamatkan sang ayah. Dari kejadian itu, Toby malah digigit zombie sehingga Akira menghibur Toby. Sebab Toby memiliki keinginan yang sama seperti Akira. Dia ingin bersenang-senang sebelum menjadi zombie. Setelahnya Akira dan juga para warga kampung berkumpul. Mereka memutuskan kabur dari para zombie. Namun jembatan malah rusak sehingga Akira dan kawan-kawan tidak bisa pergi. Tiba-tiba Pak Sei muncul, dia memperbaiki jembatan agar para warga desa bisa kabur. Langsung saja Akira dan juga Robin menahan jembatan agar para penduduk bisa kabur. Namun saat mereka berdua menyusul, keduanya malah hampir jatuh. Untungnya mereka berhasil selamat dan berkumpul dengan yang lainnya. Malamnya, Akira dan kawan-kawan berkunjung ke kamar ayahnya. Kemudian Akira bertanya kepada ibu sakit yang diderita oleh sang ayah. Setelah mendengar jawaban ibu, Akira tiba-tiba syok, ternyata ayahnya cuma sakit ambeien. Akira wa genki de yatteるか? 字って字? そうさ。俺がずっと守るから。親父の病気って何なんだ？黒とこの村を守ってやるからな。今じゃ自覚の出血はひでえわ。 Padahal Akira mengira ayahnya sakit kronis, tetapi ibu membela kalau sakit ambeien juga berbahaya. Akira menyadari dia harus meyakinkan sang ayah untuk berobat ke dokter. Kemudian Akira bersama para anggotanya membuat list tambahan sebab mereka akan berkelana dengan Akira untuk menghentikan virus zombie.
Keesokannya para warga kampung mengucapkan salam perpisahan atas kepergian Akira dan kawan-kawan. Bahkan Nia menangis, Robin pergi meninggalkan dirinya. Setelah usai acara salam perpisahan, Akira dan kawan-kawan beraksi mengembara ke seluruh Jepang demi melanjutkan list mereka. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!